Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, kepada sahabat dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari perbuatan atau amal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari kitab Taisir Usul fi Fahmil Usul min Ilmil Usul, buah karya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampaikan terkait amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang laisat mabniyatun 'alal wahyi, yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berdasarkan wahyu. Yang kedua, amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan berdasarkan wahyu. Amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdasarkan wahyu ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, dia merupakan jibillah, yaitu tabiat, kebiasaan Nabi Muhammad SAW dan fitrah beliau sebagai Bani Adam, sebagai manusia. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang dilakukan Nabi SAW, yang mana Nabi SAW lakukan itu sebagai adah, kebiasaan, tradisi di kaum beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagian yang kedua yaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan berdasarkan wahyu. Ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sesuatu yang dilakukan Nabi, perbuatan Nabi yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan itu dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia merupakan khas bin Nabi, sesuatu yang khusus hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bayan, penjelasan dari sesuatu yang sifatnya mujmal, sesuatu yang sifatnya umum. Ini adalah 5 pembagian dari perbuatan Nabi SAW. 2 yang dilakukan oleh Nabi SAW tidak berdasarkan wahyu. Kemudian 3 dari perbuatan Nabi SAW yang berasal dari wahyu. Kemarin kita telah bahas sampai poin yang kedua, pembagian yang nomor kedua ya, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berdasarkan wahyu. Yang ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan dikarenakan adah dari kaumnya, ma fa'alahu bihasabil adah. Berkata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, ma fa'alahu bihasabil adati kasifatil libas famubahun fi haddi dzatihi wa qad yakunu ma'muran bihi
au manhiyan anhu lisababin. Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasul lakukan ini menyesuaikan dengan keadaan kaumnya, seperti memakai pakaian. Rasulullah hidup di tengah bangsa Arab, maka Nabi SAW menggunakan pakaian yang digunakan oleh bangsa Arab. Apa pakaian yang digunakan oleh bangsa Arab? Dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, yaitu orang-orang Arab mereka menggunakan jubah, kemudian menggunakan sirwal atau kain di bawahnya, kemudian kepala mereka mereka menggunakan imamah al-maqurah, yaitu imamah yang dililitkan, diputar. Bahkan mereka mengatakan innal imamah tijanul Arab. Bahkan ada istilah orang-orang Arab mengatakan bahwasanya imamah itu merupakan mahkotanya orang Arab. Hingga hari ini orang Arab pakai imamah, mahkota mereka. Nah, ini adalah tempat di mana Nabi SAW tinggal dan Rasulullah melakukan yang seperti itu. Kemudian juga beliau hafizahullah, ya ini kita review sedikit dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Rasulullah jalan menggunakan tongkat. Kenapa? Karena memang kebiasaan dari kaum yang Nabi SAW tinggal di sana, ini mereka menggunakan tongkat. Nabi tinggal di daerah padang pasir, yang di sana jalan itu berat, sulit. Kenapa? Pasir. Makanya banyak dari mereka yang menggunakan tongkat. Kemudian juga tongkat itu mereka gunakan diantaranya untuk mengusir binatang-binatang buas, binatang-binatang berbisa, ya. Binatang berbisa seperti kalajengking, ular yang banyak didapati di padang pasir. Kemudian juga sering mereka gunakan, kata Syekh Sulaiman, untuk membantu mereka dalam mengembalakan hewan-hewan ternak mereka. Pakai tongkat diantaranya juga bantu untuk mengembalakan hewan-hewan ternak. Nah, ini adalah ada kebiasaan dari kaum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi gunakan juga seperti itu. Kemudian Mu'alif mengatakan, fahadhan naum innama yadullu alal ibaha fala yuqal yusannu an talbasal imamata makurah atau yusannu an yasirul insanu ala asa. Maka perkara-perkara seperti ini yang merupakan adah ini hukumnya adalah mubah, boleh. Tidak bisa seorang mengatakan sunnah itu maka imamah adalah dengan dililitkan, diputarkan. Tidak bisa seorang juga mengatakan, kata Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah, seorang mengatakan pakai tongkat itu sunnah. Kenapa? Karena Nabi SAW pakai tongkat. Ini adalah sesuatu yang keliru, kata beliau. Walakin yuqal, akan tapi yang benar adalah yusannu an yuwafiqal abdu qaumahu fi libasihim wa adatihim ma lam tukhalif syar'allah. Akan tetapi yang disunnahkan adalah seseorang menyesuaikan diri dengan keadaan kaumnya. Ini sunnahnya. Sunnahnya adalah seseorang menyesuaikan diri dengan keadaan kaum yang mana dia berada di tengah kaum tersebut. Baik itu dalam pakaian mereka dan kebiasaan mereka, selama hal tersebut tidak menyelisihi syariat Allah Taala. Nah, ini juga perlu digarisbawahi. Selama perkara tersebut tidak sesuai dengan, tidak bertentangan dengan syariat Allah. Kemudian mu'alif memberikan contoh apa sunnah pakaian orang-orang Saudi. Maka orang-orang Saudi, kata beliau, sunnahnya pakaiannya adalah menggunakan jubah panjang, karena ini merupakan uruf kebiasaan kami di sini. Ini adalah sunnah. Kemudian di Pakistan dan di India yang mereka biasa menggunakan pakaian sampai ke tengah paha atau di bawahnya, maka sunnahnya apabila berada di sana adalah menggunakan pakaian seperti apa yang digunakan oleh kaum tersebut yang ada di sana. Beliau pun memberikan kaidah, fasunnatu an tuwafiqa 'adata qaumika fil libasi kama waffaqahan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, jadi sunnah itu adalah engkau menyesuaikan diri dengan keadaan di mana kamu berada, sebagaimana Nabi SAW menyesuaikan dirinya di tempat beliau berada. Nah, begitu juga dengan menggunakan tongkat. Apa menggunakan tongkat sunnah? Kita katakan tafsir, tergantung keadaannya di mana. Kalau kalian berada di daerah gurun, di daerah padang pasir, di daerah Timur Tengah, yang memang di sana orang-orang biasa menggunakan tongkat, maka sunnahnya pada waktu itu kita menggunakan tongkat, maka benar ini sunnah. Kenapa? Karena kita menyesuaikan dengan keadaan kaum yang ada di sana. Tapi kalau misalnya di daerah yang memang kaumnya tidak terbiasa menggunakan tongkat seperti itu, ya maka adalah suatu kekeliruan kalau kita mengatakan ini adalah sunnah. Tapi ini hukumnya hanya sampai pada tingkatan mubah saja, diperbolehkan. Kemudian saya juga mengatakan, dan ini juga merupakan kaidah, bahwasanya wa inna masunnatu antaf ala kama fa'ala li ajli annahu fa'ala. Hendaklah seorang itu tidak hanya melihat casing luar saja, tampilan dari luar saja, ataupun zohir saja, tapi hendaklah dia melihat apa tujuan dari Nabi SAW melakukan suatu perbuatan. Apa tujuannya? Wa inna ma sunnatu, sunnah itu adalah antaf'ala kama fa'ala li ajli annahu fa'ala. Sunnah itu adalah engkau melakukan suatu perkara sebagaimana perkara itu dilakukan oleh Nabi SAW li ajli annahu fa'ala. Karena apa Nabi melakukan perkara tersebut? Ya, sunnah adalah melakukan seperti yang Rasul SAW melakukan sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan niatnya. Seperti tadi menggunakan pakaian yang sama dengan keadaan kaumnya, ini ada tujuannya, ini adalah goyahnya. Maka bukan menggunakan pakaiannya itu yang menjadi inti dari sunnah, akan tapi bagaimana penyesuaian dengan adat kebiasaan daerah kita berada, ini yang merupakan sunnah, kata mu'allif. Kemudian mu'allif mengatakan lakin qad yaf'alun nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan zaidan ala mu'tadi fayakunu masyru'an. Misal zalika kana nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al-bayadha wa yalbasul bayad. Terkadang Nabi SAW ada memberikan tambahan pada sesuatu dari adah. Maka ini, tambahan ini akan bernilai sunnah. Contohnya di sini adalah Rasulullah SAW ini gemar suka pakai pakaian warna putih. Jadi adahnya kebiasaan dari kaum Nabi itu pakai jubah. Tapi Nabi jubahnya itu berwarna putih. Dan Nabi sering menggunakannya. Maka di sini tambahan ini dari kebiasaan kaum ini adalah sunnah. Zada ala adati qaumihi syai'an wa huwa hubbu lubsil bayad fayakunu dzalika tasri'an. Suatu ada tambahan dari sesuatu yang dia merupakan adah, tambahan ini yang merupakan sunnah, kata beliau. Ya, seperti tadi menggunakan jubah, ini di kaumnya Nabi SAW adalah adah, tapi Nabi memberikan tambahan, yaitu tambahannya jubah Nabi sering menggunakan warna putih, maka menggunakan pakaian warna putih inilah yang sunnah. Ada suatu daerah yang misalnya terkait dengan ini ya, dengan khatam, dengan cincin. Rasulullah SAW menggunakan cincin dari perak. Lalu apakah bisa dikatakan menggunakan cincin dari perak ini adalah sunnah? Apakah benar sunnah? Ya, maka di sini butuh kita tinjau. Jamaah rahmat Allah wa ta'ala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya dari sisi ini. Yang pertama adalah kita lihat bagaimana keadaan tempat kaum kita berada. Apakah kaum di tempat kita berada sekarang ini misalnya, ini memang laki-lakinya biasa pakai cincin dari perak. Kalau memang ini merupakan ada kebiasaan dari kaum tersebut, misalnya kita ke suatu daerah, memang laki-lakinya pakai cincin semua sebelah, cincin dari perak gitu, pakai cincin. Maka pada waktu itu sunnahnya adalah kita pakai cincin dari perak pula.
dalam rangka apa? Dalam rangka mengikuti adat kebiasaan suatu kaum. Namun kalau seandainya tidak ada kebiasaan seperti itu dalam suatu komunitas atau suatu daerah, maka hukum memakai cincin perak seperti ini, kata Syekh, ini hukumnya hanya sampai pada tahapan mubah. Boleh, silakan. Kemudian dia bisa juga menjadi sunnah apabila seseorang memakai cincin ini ada hajat. Seperti seorang yang dia buta, yang dia gunakan cincin tadi sebagai stempel baginya. Dan hal ini juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu Nabi SAW membuat cincin yang digunakan sebagai stempel. Apa alasannya? Dikarenakan para muluk, para raja ini tidak mau menerima surat kecuali surat yang ada stempel. Kalau tidak ada stempel, tidak mau mereka terima surat-surat tersebut. Maka harus ada stempel, harus ada tanda tangan. Dan maka pada waktu itu Nabi ada hajat. Maka Rasulullah SAW bikin stempel, yaitu cincin yang terbuat dari perak yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Maka dari sini kata Syekh Hafizahullah Ta'ala anhu, apabila seseorang dia memang memiliki hajat untuk memakai cincin tadi, contoh misalnya tadi untuk sebagai stempel, ya, dengan tujuan untuk membantu dirinya, maka ini juga bernilai sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh mengatakan laqad yakunu ma'muran bihi au manhiyan anhu lisababin. Dia diperintahkan untuk dilarang karena kan adanya sebab. Ya sebab ini ya yaitu adalah adanya ziyadah tadi, adanya tambahan, adanya hajat. Wa innama yakunu mustahabban inda wujudil hajah. Ya saya katakan wa innama yakunu mustahabban inda wujudil hajah. Dia menjadi sunnah memakai cincin tadi sewaktu ada hajat. Kalau tidak ada hajat, maka kembali kepada hukum asal. Hukumnya adalah mubah. Jadi tidak bisa seorang lihat pakai cincin dia misalnya. Tanya, kenapa? Atau pakai cincin? Ingat ya, ini cincinnya bukan cincin emas. Kalau cincin emas tidak boleh, haram bagi laki-laki. Ini cincin perak. Tidak pakai cincin perak. Kenapa atau pakai cincin perak? Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi. Nabi kan pakai cincin. Nabi pakai cincin. Tapi kenapa Nabi pakai cincin? Tahu enggak? Tidak tahu. Pokoknya Nabi tahunya Nabi pakai cincin. Nah ini yang butuh disampaikan hujahnya bahwasanya Rasulullah SAW memakai cincin itu adalah karena ada sebabnya. Karena beliau memiliki hajat digunakan cincin tersebut sebagai stempel. Kalau antum memiliki hajat seperti itu, maka ini sunnah sahih. Ataupun ini merupakan adat kebiasaan dari kaum yang antum berada di sana. Di kampung tersebut seperti itu, maka ini sunnah sahih. Tapi kalau misalnya bukan, maka hukumnya hanya sampai pada tingkatan mubah, tidak bisa kita katakan ini sebagai sunnah. Kemudian selanjutnya mu'allif menyampaikan tentang bagaimana suatu adat kebiasaan yang di sana terdapat perintah padanya, maka ini pun sunnah. Contoh tadi, di antara adat kebiasaan orang Arab adalah mereka pakai jubah, kemudian pakai kain atau sirwal. Ini hukumnya mubah. Hukum asalnya dia adalah mubah. Tetapi Nabi SAW pernah memerintahkan. Nabi SAW memerintahkan Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma untuk meninggikan, mengangkat kainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Ibnu Umar mengatakan, suatu ketika aku melewati Nabi SAW, sewaktu aku melewati Nabi tersebut, kainku dalam keadaan kedodoran, kata beliau. Kedodoran artinya sampai ke bawah, sampai ke kaki, ya kedodoran. Maka Nabi SAW bersabda, ya Abdullah, irfa izaraka. Wahai Abdullah, tinggikan kainmu. Disuruh angkat kainku, kata
Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka aku pun mengangkatnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, zid, tambah. Tambah lagi, angkat lagi. Para sahabat bertanya, sampai mana diangkatnya? Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, ila ansafis saqain, sampai setengah betis. Para ulama menjelaskan bahwasanya sewaktu yang pertama yang beliau angkat sampai hilang dari isbalnya, dodornya itu yaitu sampai di mata kaki ya, sampai di atas sampai mata kaki, ini merupakan kadar wajib. Ini kadar wajib. Wajibnya sampai apa? Sampai mata kaki, udah. Kemudian Nabi suruh zid, tambah. Dan diangkat oleh Umar sampai setengah betis, maka ini merupakan sunnah. Ini merupakan sunnah. Nah, jadi di sini mu'allif ingin menjelaskan bahwasanya ada ini juga apabila di sana datang perintah dari Nabi SAW masuk dalam kategori sunnah. Ini adalah sunnah memakai pakaian, pakai celana, jangan seperti Allah Subhanahu pakai sarung, yaitu setengah betis. Namun kalau misalnya tidak pun tidak mengapa. Ya, tidak sampai setengah betis, agak ke bawah, tidak masalah. Selama tidak di bawah mata kaki. Kadar wajibnya sampai pada mata kaki. Namun yang terbaik, afdolnya adalah setengah betis, sebagaimana apa yang disunnahkan oleh Nabi tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang apabila cinta kepada Nabi SAW, tentu dia akan bersemangat untuk mengikuti idolanya, bersemangat mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya muallif mengatakan, hafizallahu ta'ala anhu, qad takunu maslahatu fi tarkil mustahab fayakunu tarkuhu mustahabban. Seseorang yang dia meninggalkan mustahab, meninggalkan sunnah, ini akan mendatangkan maslahat, maka meninggalkan sunnah itu adalah sunnah. Meninggalkan sunnah adalah sunnah. Kapan? Yaitu ketika dia meninggalkan sunnah tersebut, maka akan mendatangkan suatu maslahat, suatu kebaikan. Paham Pak? Maksudnya di sini kata Syekh Hafizullah, beliau menjelaskan, apabila seorang pulang ke kampungnya, pulang ke kampung, dia setelah belajar menuntut ilmu, dia tahu sunnah Nabi Muhammad SAW, dia telah dapat tadi mendengar hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya sunnah itu adalah memakai celana ataupun kain itu setengah betis. Dia akan pulang ke kampungnya, dia pulang kampung, kemudian dia dakwah, mengajarkan agama Islam, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah Nabi SAW. Akan tetapi dakwahnya ditolak. Kenapa? Karena orang kampung asing dengan perkara ini. Ini aneh, sesuatu yang baru mereka dapatkan. Bahkan sebagian orang menganggap orang ini datang dengan membawa agama baru. Ini Islam apa ini? Akhirnya ribut. Ya. Bahkan sebagian berpikir, kata Syekh, dia datang dengan membawa agama yang baru. Maka dalam kondisi seperti ini, yang sunnah bagimu adalah engkau turunkan kainmu sampai pada batas wajib. Sunnahnya adalah dengan tarku sunnah. Sunnah pada waktu kondisi seperti itu adalah dengan meninggalkan sunnah. Akan tetapi tidak juga boleh sampai tanazzuh. Artinya batas bolehnya ini hanya sampai pada tahapan wajib. Wajibnya sampai mana Pak? Sampai mata kaki. Tidak boleh sampai di bawah dari itu. Kaidah yang dia bawakan, qad takunu maslahatu fi tarki mustahab fayakunu tarkuhu mustahab. Apabila terdapat suatu kemaslahatan dalam dikarenakan engkau meninggalkan sunnah, maka sunnahnya adalah engkau meninggalkan sunnah tersebut. Jadi akan mendapat masalah lebih besar, orang akan terima dakwahnya.
Waktu dia mengajarkan tauhid kepada Allah Taala, mengingatkan manusia tentang la ilaha illallah, bahayanya syirik, manusia akan menerima. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan, orang akan siap menerima seseorang yang banyak kesamaan dengan dirinya. Banyak kesamaan. Oh, pakainya sama dengan apa yang dipakai warga kampung. Ini sama dengan kita. Pakainya sama, hobinya sama juga ternyata. Sama-sama suka main bola, sama-sama suka main badminton. Ya, banyak kesamaannya. Ini orang akan lebih mudah dekat, akan lebih mudah terbuka, menerima. Akhirnya dakwah akan mudah tersebar. Orang-orang sampai kepada mereka hujjah dan mereka siap menerima kebenaran tersebut. Taufik hanya milik Allah Taala. Baik, kemudian selanjutnya kita masuk pada jenis yang ketiga, khususan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang merupakan kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala musannifu rahimahullah, as-salisu ma fa'alahu ala wajhi al-khususiyyah fayakunu mukhtassan bihi kal wisali fi shaumi wan nikahi bil hibati wa la yuhkamu bil khususiyyati illa bidalilin li'anna al-asla at-ta'assi bihi. Mu'allif mengatakan yang ketiga ini adalah apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, yang perbuatan ini hanya khusus untuk Nabi Muhammad SAW saja, tidak untuk selainnya. Loh, kan Nabi kerjakan. Nah, Nabi kerjakan. Tapi ini adalah perbuatan Nabi SAW kategori ketiga, yaitu kekhususan bagi beliau SAW. Contohnya di sini yang diberikan oleh mu'allif adalah puasa wisol, kemudian nikah hibah. Contoh lain adalah nikah lebih dari 4. Ini khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah boleh nikah lebih dari 4. Adapun bagi umat tidak boleh nikah lebih dari 4. Kemudian puasa wisol. Apa itu puasa wisol? Puasa yang disambung. Puasanya 2 hari puasa, tidak berbuka. Dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan, sewaktu para sahabat melihat Nabi SAW melakukan puasa wisol, mereka pun ikut melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini semangatnya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Mereka kerjakan. Mereka juga ingin meneladani Nabi SAW. Walaupun tadi harus puasa 2 hari terus tidak buka. Kita subhanallah baru 1 hari aja puasa udah kayak apa rasanya. Mereka katakan, qalu innaka tuwasilu, wahai Rasulullah, engkau puasa bisa. Para sahabat ada hujahnya gitu. Apa hujahnya? Perbuatan Nabi SAW. Apa perbuatan Nabi? Puasa bisa. Innaka tuwasilu, antum lanjut puasnya wahai Nabi SAW. Makanya kami ikut ini. Maka tetapi, nah kita lihat di sini, Syekh memberikan tanbih, ya. Di sini Nabi SAW tidak menyalahi hujah sahabat. Tidak disalahi. Apa hujah sahabat? Innaka tuwasil. Engkau melakukan puasa wisol. Para sahabat berhujah dengan perbuatan Nabi SAW. Rasulullah, engkau melakukan puasa wisol. Ini perbuatan Nabi SAW. Tidak dibantah oleh Nabi SAW. Ya, tidak disalahkan sewaktu berhujah dengan perbuatan Nabi SAW. Maka secara umum perbuatan Nabi SAW adalah hujah. Ini secara umumnya. Adapun secara tafsir adalah seperti ini. Secara tafsir Nabi katakan ini merupakan kekhususan bagiku. Lastu kahayatikum inni azallu ud'amu wa usqa. Rawahu Bukhari Muslim. Keadaan aku tidak sama dengan keadaan kalian, kata Nabi. Aku diberi makan dan minum oleh Allah Taala. Kalian enggak. Ya, gimana mau makan dengan aku? Ini Nabi kasih hujahnya. Memang hukum asalnya perbuatan Nabi adalah hujah gitu ya. Untuk diikuti perbuatan Nabi. Tapi nanti ada pengecualian dari beberapa perbuatan Nabi SAW yang merupakan kekhususan bagi beliau. Ini yang tidak untuk kalian ikuti. Kemudian yang kedua contohnya adalah nikah tanpa wali, nikah hibah. Nabi SAW ini diperbolehkan
untuk menikah dengan tanpa wali, dengan tanpa saksi, dengan tanpa mahar. Ini khususan Nabi SAW. Dalam hadis disebutkan suatu ketika ada yang seorang wanita mendatangi Nabi SAW, kemudian menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Nabi SAW. Dia katakan, aku serahkan diriku kepadamu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah melihat, kemudian Rasulullah tundukkan pandangan. Maka maju sahabat yang lain, wahai Rasulullah, nikahkan dia denganku, kata sahabat ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah engkau memiliki mahar? Dia katakan, tidak punya mahar Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menikahkan dia dengan wanita ini dengan mahar apa? Hafalan Al-Quran. Ya. Syahidnya yang ingin sampaikan di sini adalah Nabi SAW, di antara khususan beliau adalah Nabi diperbolehkan nikah hibah. Dan Nabi SAW adalah seorang yang banyak yang mencintai Nabi SAW. Siapa yang tidak ingin dinikahi Nabi SAW? Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah membawakan, dituliskan sama beliau nama-nama wanita yang mendatangi Nabi SAW dan ini minta dinikahi oleh Nabi SAW. Dan ini bukan aib. Pernah suatu ketika riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik dengan anaknya pada waktu itu, ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW, minta, wahai Rasulullah, alaka alayya haja. Rasulullah punya hajat tidak pada saya, kata wanita ini. Mau tidak nikahi saya? Ya. Kemudian melihat ini anaknya Anas bin Malik, ini mengatakan, aduhai malunya. Kemudian pada waktu itu Anas ada di sana. Ya, maka Anas bin Malik mengatakan, sungguh dia lebih baik darimu. Dia menginginkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia menginginkan untuk dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebaikan dan bukan aib. Dan ini juga jamaah rahmat Allah Taala, ya, terdapat pelajaran bahwasanya diperbolehkan bagi seorang wanita untuk mencari ataupun menawarkan dirinya kepada seorang lelaki yang soleh. Ini bukan aib dan dilakukan oleh para sahabiah dahulu. Dan juga kepada para wali untuk mencarikan suami untuk para putrinya. Ini disunnahkan, ya, dicontohkan oleh para salafuna saleh. Nabi SAW menikahi Zainab binti Jahsy ini dengan tanpa wali, langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Dan ini ingat, ini merupakan khususan Nabi SAW, bukan yang selainnya. Bukan juga untuk keturunan Nabi SAW. Ini keturunan Nabi ini boleh. Siapa yang mau nikah, ayo langsung nikahi aja, perempuan tidak. Ataupun pada ustadz juga tidak, pada syekh juga tidak, gitu ya. Artinya tetap harus dengan wali, dengan saksi. Dalilnya adalah firman Allah Taala dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 50. Allah Taala berfirman, wa mura'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu ayyastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Dan seorang wanita mukminah yang mereka menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi ingin menikahinya, maka Nabi nikahkan. Khalisatan laka, dan ini khusus untuk engkau wahai Rasul. Khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min dunil mu'minin. Bukan untuk kaum mukminin yang lainnya. Adapun untuk yang lainnya, ya maka syarat dan ketentuan tetap berlaku. Tetap harus ada wali, tetap harus ada saksi. Siapapun dia, tetap harus ada walinya, tetap harus ada saksinya, tetap harus dengan mahar. Ya, ini khususan bagi Nabi SAW. Tidak bisa dia beralasan, tuh Nabi menikahi Zainab binti Jahsy, Ummul Mukminin, dengan tanpa wali. Artinya boleh dong, sunnah Nabi. Sunnah dari mana? Memang ini dilakukan oleh Nabi SAW, tapi ini merupakan sesuatu yang merupakan khususan bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, mafa'alahu ta'abbudan. Apa yang dilakukan Nabi SAW dalam rangka ta'abbud, dalam rangka ibadah. Dan ini adalah aslan, ini adalah asalnya. Asal dari perbuatan Nabi SAW adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Qala musannifu rahimahullah, ar-rabi'u ma fa'alahu ta'abbudan fawajibun alaihi hatta yahsulal balagh liwujubi tablighi alaihi thumma yakunu manduban fi haqqihi wa haqqina ala asahil aqwal wa dzalika li anna fi'lahu ta'abbudan yadullu ala masru'iyyatihi wal aslu adamul iqabi ala tarkihi fayakunu masru'an la iqaba fi tarkihi wa hadhihi haqiqatul mandub. Yang keempat ini adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia merupakan syariat Allah Taala dan ini wajib bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikannya. Nabi melakukan suatu perbuatan yang perbuatan ini merupakan sunnah yang Allah Taala perintahkan. Gitu. Ini merupakan perintah dari Allah Taala. Nabi sampaikan dan ini wajib bagi Nabi SAW untuk menyampaikannya dalam rangka tabligh, menyampaikan apa yang datang dari Allah Taala. Yang mana posisi Nabi adalah sebagai Rasulullah, utusan Allah. Dan kita semuanya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan semua risalah dari Allah Taala. Telah sempurna, disampaikan semuanya oleh Nabi SAW. Menyampaikan ini perbuatan ini wajib bagi Nabi SAW. Adapun bagi ummah, hukum asalnya adalah sunnah untuk mengikutinya. Kecuali ada dalil yang memalingkannya. Dalil bahwasanya perkara ini adalah wajib bagi Nabi dalam surah Al-Maidah ayat 67 Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Allah Taala kepadamu. Jika tidak engkau lakukan, maka engkau tidak memenuhi amanah. Dan Nabi SAW telah menyampaikan semuanya. Dan di antara perbuatan Nabi SAW di antaranya adalah bersiwak. Yang mana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya Nabi SAW senantiasa memulai masuk dalam rumah itu dengan bersiwak, kata ibunda kita Aisyah dalam hadis riwayat Muslim. Nabi kalau masuk rumah itu bersiwak dulu, Pak. Ibu, ya, bersiwak. Ini pengakuan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan hadis ini kata Syekh menunjukkan betapa baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya. Makanya Nabi katakan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang berbuat baik pada keluarganya. Wa anna khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada istriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berbuat baik pada keluarga ini merupakan sunnah Nabi, dan berbuat baik pada istri juga merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah dengan bersiwak. Nabi bersiwak pulang, yang masuk ke rumah bersiwak dulu. Bahkan dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun di malam hari, beliau menggosok mulutnya dengan siwak, ya, seperti yang terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan waktu bangun tidur Nabi juga melakukan siwak, gosok mulutnya dengan siwak. Para ulama menjelaskan bahwasanya dalil ini menjelaskan Nabi tidak menyenangi keluarnya bau yang tidak sedap dari mulutnya. Ya, maka sunnahnya adalah kita menghilangkan bau yang tidak sedap dari mulut kita tersebut sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Contoh misalnya, dengan apa? Dengan sikat gigi. Kita sikat gigi, kenapa? Biar menghilangkan bau yang tidak sedap. Saya tidak ingin keluarga saya tidak ingin teman-teman saya, saudara-saudari saya mencium bau yang tidak sedap dari mulut saya. Makanya saya sikat gigi. Sebagaimana Nabi tidak ingin bau mulut beliau tercium oleh orang lain. Makanya saya lakukan. Maka apabila kita niatkan seperti ini, sikat gigi kita dapat pahala, Pak. Sunnah Nabi SAW. Ataupun mungkin dengan ada alat pakai kumur-kumur, atau mungkin dengan makan permen misalnya, ya, agar mulut harum. Ini adalah sunnah Nabi SAW, dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kelima, yang terakhir,
adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ma fa'alahu bayanan limujmali minan nususil kitab aw sunnah. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia merupakan bayan penjelas dari perkara-perkara yang sifatnya masih umum. Contohnya di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaklah kalian melakukan tawaf di Baitul Atiq, melakukan tawaf di Baitullah. Ini perintah Allah Taala. Tawaf di Baitullah, di Ka'bah. Nah, pertanyaannya bagaimana tata cara tawafnya? Nah, inilah peran Nabi SAW yang mengajarkannya. Perintah ini sifatnya umum, Maka Nabi SAW menjelaskan kepada kita bagaimana hakikat tawaf dengan perbuatan beliau. Oleh sebab itu, apa saja yang dia merupakan hakikat tawaf, maka ini hukumnya wajib. Hakikat tawaf. Contoh hakikat tawaf itu apa? Tawaf harus mengitari Ka'bah. Ini hakikat tawaf, wajib. Saya mau tawaf, tawafnya di mana? Tawafnya di Mujahidin misalnya. Ini bukan tawaf, bukan hakikat tawaf, bukan tawaf yang benar gitu. Kemudian hakikat tawaf juga, kata Syekh di sini, tawaf itu harus menjadikan posisi Ka'bah di sebelah kiri kita. Ini juga termasuk di antara kesalahan yang sering dilakukan oleh sebagian ya kaum muslimin. Kadang dia tawaf posisi Ka'bah sebelah kanan sambil jaga. Ya, sambil jaga posisi dia mundur jalannya, jaga istrinya atau sambil untuk membimbing jamaahnya. Ini suatu kesalahan karena menyelisih hakikat tawaf yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini hukumnya wajib seperti ini. Adapun amma ma lam yakun min haqiqati tawafi fa innahu yakunu mustahabban. Adapun sesuatu yang dia bukan merupakan hakikat dari tawaf, ini hukumnya mustahab. Contoh yang bukan hakikat tawaf apa? Rommel. Rommel itu lari-lari kecil di awal tawaf, di 3 putaran pertama. Ini sunnah. Nah, ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Kenapa? Karena kadang Nabi SAW melakukan rommel, terkadang Nabi tidak melakukan rommel. Ya, ini merupakan suatu yang mustahab, yang sunnah. Demikian pula zikir dalam tawaf, seperti membaca doa antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka ini pun hukumnya mustahab, sunnah, karena bukan hakikat tawaf. Demikian pula sholat 2 rakaat setelah tawaf. Ini semua bukan merupakan hakikat tawaf, sehingga perbuatan Nabi SAW menunjukkan mustahab atau sunnahnya. Contoh lain adalah yang dibilang oleh mu'allif di sini, yaitu sholat. Allah Ta'ala perintahkan wa aqimus sholat. Adapun sesuatu yang bukan merupakan hakikat dari sholat yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka dia hukumnya ada mustahab. Di sini muallif hafizahullah ta'ala memberikan contoh, yaitu menggerakkan jari dalam tasyahud atau mengangkat jari dalam tasyahud. Menurut suatu pendapat ini adalah merupakan mustahab, sunnah, karena dia bukan merupakan hakikat dari sholat. Artinya kalau tidak digerakkan, sholatnya tetap sah. Ya. Saya rasa ini saja ya yang dapat kita sampaikan ya dari af'alun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengannya dapat
menambah pengetahuan kita tentang Nabi kita tercinta Muhammad SAW, dapat menambah cinta kita kepada beliau SAW, dan dapat menambah semangat kita dalam mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Arsyil Azim, bi asma'il husna wa sifatil ulya, agar Allah taala terima amal soleh kita semuanya. Allah catat pertemuan kita dalam catatan amal kebaikan, dan kita mohon kepada Allah agar Allah taala bangkitkan kita nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus al-A'la. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.